Terlambat kusah. Oh, sarjana. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Halo, perkenalkan, namaku Muhammad Firmansyah dengan NIM 400-403 196-521 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2019. Video ini adalah tugas besar mata kuliah SKADA dari dosen pembimbing Pak Dista Joel Tadeus, STMT. Yuk, kita kenalan yuk dengan salah satu temanku ini. Sekilas pandang SKADA dan HMI. SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah suatu arsitektur dalam sistem kendali yang berbasis komputer, Network Data Communication, dan Graphical User Interface atau GUI untuk pengontrolan maupun pengawasan suatu sistem. Kenapa SCADA? SCADA dapat sangat bermanfaat untuk efisiensi waktu dalam bekerja, mengurangi kesalahan dalam pekerjaan, mempercepat suatu proses pekerjaan, serta menghasilkan produk dengan cepat tapi tetap terkendali. Komponen-komponen dalam SCADA dan fungsinya. Sensor akan mengukur suatu proses dan data dari hasil pengukuran tersebut akan dikirimkan pada sistem untuk dimonitor secara real time ataupun keperluan analisa. RTU atau Remote Telemetry Unit ditempatkan di sisi lapangan berdekatan dengan sensor, berfungsi untuk menyimpan data dari sensor dan mengirimkannya ke sistem kontrol pusat. Master Terminal Unit adalah sistem yang berfungsi untuk menerima data dari RTU. Dan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi berfungsi untuk penghubung antara RTU dan MPU. HMI atau Human Machine Interface adalah sebuah interface atau tampilan penghubung antara manusia dengan mesin. Bisa disebut juga merupakan user interface dan sistem kontrol untuk manufaktur. Fungsinya memonitor keadaan yang ada di plant, mengatur nilai pada parameter yang ada di plant, mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi, memunculkan tanda peringatan menggunakan alarm, dan menampilkan pola data kejadian yang ada di plant, baik secara real time maupun historical, atau trading history atau real time. HMI memvisualisasikan kejadian, peristiwa, ataupun proses yang sedang terjadi di plant secara nyata. Sehingga dengan HMI, operator lebih mudah dalam melakukan pekerjaan fisik. Biasanya HMI digunakan juga untuk menunjukkan kesalahan mesin, status mesin, memudahkan operator dalam memulai dan menghentikan operasi, serta memonitor beberapa part pada lantai produksi. Berikut, Nah, tadi kan udah kenalan nih dengan sekilas pandang HMI dan SCADA. Dalam video ini, aplikasi yang aku gunakan ada dua nih, PT SCADA Lite dan PIC HMI. Nah, yuk kita kenalan dengan proyek yang aku buat, One Waste Tank System atau sistem penjernih air limbah. Mungkin dari kalian banyak yang familiar dengan sistem penjernih air, tapi ada bedanya nih. Di sini hasilnya tidak untuk dikonsumsi, tapi digunakan untuk pendinginan mesin atau reaktor dan lain sebagainya. Jadi tidak untuk konsumsi ya. Lalu bagaimana sih cara kita buat sistem seperti ini? Pertama-tama kita buat dulu nih tag atau pengalamatan yang berfungsi untuk menghubungkan setiap widget dengan widget lainnya atau dengan HMI. Ada 3 kelompok utama nih, yaitu konteks, IP port, dan Modbus. Konteks di sini berfungsi sebagai judul, dan TCP/IP berfungsi sebagai penghubung antara SCADA dengan HMI. Di sini aku menggunakan 192.168.4.356 pada IP address karena IP yang aku gunakan adalah ini dia, dan port 502 sebagai penghubung antara SCADA dengan HMI untuk portnya maksudnya.
Kemudian untuk Modbusnya sendiri, di sini aku gunakan Open Modbus TCP karena penghubungan antara SCADA dan HMI di sini aku gunakan Modbus. Di dalam Modbus ini ada banyak sih, ada banyak tag yang aku gunakan untuk merangkai rangkaian ini. Kita ambil beberapa contoh aja ya. Contoh indikator 1. Indikator 1 ini nih, di filter 1, tank filter 1. Indikator 1 ini data tipenya digital dengan LEGO 0001. Nanti aku jelasin deh maksudnya apa sih, kenapa 001. Lalu oke, ini sama ya harusnya, cuma yang membedakan ini nih, addressnya ada 01, 17, 113, 129. Berikutnya ada analog. Analog ini contohnya aku ambil level sensor 6. Level sensor 6 itu mana ya? Ya, ada lah ya. Dan tipenya analog. Kenapa analog? Karena analog dapat dirubah. Dengan IO-nya aku menggunakan 30006. Nah, nanti aku jelasin juga nih kenapa sih ada 3 di depannya. Kenapa yang tadi nggak ada 3? Lalu untuk scaling atau pemasukan nilainya, aku gunakan unscale proses data dengan minimal 0 dan maksimal 1000. Begitu juga dengan scale proses datanya dan expected range antara 0 sampai 1000 dengan satuan inch. Di sini aku juga gunakan alarm untuk mengingatkan kalau level air yang ditampung kurang atau melebihi set point, sehingga mencegah tabung itu pecah atau mungkin terjadi kerusakan. Dengan menggunakan priority high dengan set point 990 dan low priority dengan priority high dengan set point 50. Jadi setiap tangki akan sedikit berbeda antara set point high dan set point low nya, menyesuaikan gitu. Kalau udah, baru kita gambar nih setiap part yang digunakan. Setiap part yang digunakan. Di sini ada store tank 1, store tank 2, filter tank 1, mixer, dan filter tank 2. Nah, store tank 1 ini fungsinya untuk tempat air base, air dasar, atau air limbah yang akan dijernihkan. Store tank 2 tempat hasilnya. Filter tank 1 fungsinya untuk menyaring air dasar atau air limbah yang hasilnya nanti akan disalurkan menuju mixer tank. Nah, di mixer tank ini air limbah yang telah disaring dicampurkan menggunakan purify agent dari purify agent store tank. Nah, purify agent atau bahan penjaring yang digunakan bisa tawas, HCl, klorin, atau terasi sesuai dengan kebutuhannya. Setelah dicampur, hasil campuran ini akan disalurkan menuju filter tank 2 untuk diendapkan dan disaring lagi, yang hasilnya bisa disimpan di store tank 2 dan digunakan untuk pendinginan mesin atau reaktor. Setiap part di sini, setiap lampu dan indikator sudah punya alamatnya masing-masing. Kita ambil contoh nih. Untuk valve 1, aku gunakan indikator 1. Kenapa indikator 1? Karena untuk widget-widget ini aku hubungkan dengan HMI. Dan nantinya bakal aku tunjukin nih gimana sih hasilnya nanti. Begitu juga dengan pump. Dan untuk lampu indikator,
lalu dihubungkan ke indikator 1. Lalu untuk pump di sini aku hubungkan ke indikator 2. Valve dan valve ini juga aku hubungkan ke indikator 2 berhubung bersamaan dengan mixer. Mixer motor aku hubungkan dengan indikator 3 dengan lampu di sini. Valve dan pompa ini aku hubungkan dengan indikator 4. Dan valve dan pompa di sini aku hubungkan dengan indikator 5. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau semuanya dihubungkan ke HMI, terus fungsinya button di sini apa? Nah, tombol di sini nanti bakal berfungsi untuk menganimasikan gambar yang ada di sini. Jadi, teman-teman bisa tahu apa sih proses yang bakalan terjadi. Nah, di sini tadi kan ada ada dua input kan, digital dan analog. Nah, digital itu nanti dihubungkan ke widget-widget seperti ini, seperti button, valve, dan pump. Lalu untuk analog atau yang bisa diatur nanti dihubungkannya ke level sensor. Nih. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan time sensor atau sensor suhu. Nah, kan analog. Kalau sudah, yuk kita coba. Jangan lupa ya untuk mengaktifkan internet untuk menghubungkan antara SCADA dengan HMI. Dan jangan lupa untuk klik resume untuk menghubungkan antara SCADA dengan HMI. Yuk kita mulai. Di sini aku sudah mengalamatkan nih 01 untuk sistem pump 1. Yuk kita coba. Agak 1. Oke. Ya, stop pencet. Nah, tidak benar di coil. Nah, coil ini fungsinya untuk menghubungkan antara HMI dengan input digital. Sedangkan untuk input register menghubungkan antara HMI dengan input analog. Yuk, kita coba. Kita coba nih dengan alamat 01. Nah, pump dan valve di sini menyalakan bersamaan dengan indikator. Lalu coba deh untuk yang 17. Nah, kan nyala kan? Nah, ini nih fungsi dari 00 dan 3 tadi. 0 di sini berfungsi sebagai trigger untuk coil atau input digital. Lalu dan angka 3 tadi nih fungsinya itu untuk men-trigger input register yang ada di input analog. Nah, lalu bagaimana sih sistem ini bekerja? Ketika sistem ini bekerja dengan input digital 1 menyala, maka air dasar atau air limbah akan bergerak menuju ke filter tank 1. Nah, seperti ini. Di sini air limbah akan disaring untuk tahap yang akan berjalan. Setelah mencapai batasnya, kelupaan. Lalu kita coba berikan maksimalkan 990 nih. Misalkan kita masukkan 995. Apa sih yang bakal terjadi? No, 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 no. Batas yang sudah ditentukan. Kita coba. Misalkan 880. Tidak terjadi apa-apa kan? Alarm tidak berbunyi. Dan nah, ini level ketinggian air
berubah dari 995 ke 880. Nah, selanjutnya setelah air disaring di tahap pertama, baru nih air bergerak menuju tahap kedua, yaitu pencampuran atau mixing dengan purify agent. Sama nih kayak sebelumnya. Misal kita masukkan apa ya enaknya? Dan apa saja deh. Dino dino riko subuhi barang. Dino dino sing tau tiko sayang. Oke. Kita ubah aja ke 600. Nah, dia berbunyi kan? Terus sensor levelnya berapa? Nah, 600. Lalu untuk suhunya, suhu tadi berapa ya? Nah, kalau nggak salah sih ini. Kita coba masukin berapa ya? Kan rentangnya antara 20 sampai 45. Coba deh 40 aja deh. Nah, sini suhu dari Mr. Tank ada 40. Oke. Kok dari muter di sini ya? Bentar, itu apaan? Nah, salah pencet. Nah, ketika tabung sudah terisi, maka proses pencampuran akan berjalan. Oh, salah alamat. Alamat palsu ternyata. Nah, di sini mixer motor akan bekerja untuk mencampur-campur antara air filtrasi pertama dengan purify agent. Kalau sudah tercampur, air akan bergerak menuju filter tank 2. Di sini air hasil campuran akan diindahkan dan disaring. Di sini sama seperti sebelumnya, input registernya bisa kita edit. Input register di sini untuk mengukur ketinggian ya. Misalkan 800 aja deh, jangan tinggi-tinggi deh. Gua butuh! Gua butuh! Tunggu! Jadi 600. Nah, alarm tidak berbunyi kan? Dan level air 600. Nah, setelah tahap filtrasi dan tahap pengendapan selesai, maka tahap terakhir nih, air bergerak menuju store tank 2 untuk disimpan dan digunakan untuk pendinginan mesin, pendinginan reaktor, atau untuk pendinginan lainnya. Tapi jangan pendingin hati juga ya. Demikian video tugasku mengenai water based tank system. Terima kasih dan sampai jumpa.